Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, sahabat NK Channel dimanapun Anda berada. Dalam episode kali ini, mari kita dengarkan salah satu kisah inspiratif buat kehidupan kita. Kisah yang mana mudah-mudahan jadi motivasi, jadi inspirasi, jadi penyemangat untuk kita selalu semangat menjalankan kehidupan di dunia ini. Adapun kisahnya ialah ada salah satu guru yang memerintahkan kepada 3 santrinya untuk mendatangi salah satu gua. Dan setelah 3 santri ini berada di depan pintu gua, maka gurunya memerintahkan kepada 3 santri ini untuk masuk ke dalam gua tersebut dan mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Jadi guru ini memerintahkan kepada 3 santrinya untuk masuk ke dalam gua dan mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Saudaraku yang beriman, nanti kita dengarkan selanjutnya. Dan 3 santri ini ialah 3 santri yang bertemu dengan penyesalan. Selanjutnya, bagaimana setelah gurunya memerintahkan kepada 3 santri tersebut bahwa mereka harus masuk ke dalam gua yang gelap gulita dan mengumpulkan batu sebanyak mungkin. Allahu Akbar. Hati mereka tidak sama. Perkataan hati mereka itu tidak sama. Kata santri yang pertama, dia berkata dalam hatinya, aku disuruh masuk ke dalam gua dan aku harus mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Yang benar aja. Itu kata hati seorang santri yang pertama. Dia tidak mau mengikuti perintah gurunya. Dia tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dan berniat dalam hatinya tidak akan mengikuti apapun yang gurunya perintahkan. Masuk ia ke dalam gua, tapi dia tidak akan mengumpulkan batu satu pun. Itu kata suara hati seorang santri yang pertama. Dan bagaimana dengan santri yang kedua? Ia disuruh masuk ke dalam gua. Kata santri yang kedua di dalam hatinya, aku akan masuk ke dalam gua ini, tetapi bila mana aku menemukan batu, aku akan ambil. Tapi kalau aku tidak menemukan batu tersebut, aku tidak akan berusaha untuk mencarinya. Kalau ada, ya aku ambil. Kalau tidak ada, aku tidak akan berusaha untuk mencari. Itu kata hati seorang santri yang kedua. Dan bagaimana santri yang terakhir, yang ketiga? Subhanallah. Saudaraku yang beriman, inilah salah satu contoh buat kita. Hati seorang santri yang ketiga ini, ia dalam hatinya sudah mengangguk, sudah ingin mengikuti perintah-perintah gurunya. Ia berniat masuk ke dalam gua dan ia berniat akan mengumpulkan batu sebanyak mungkin. Itulah kata hati seorang santri yang ketiga. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam gua. Jadi 3 santri ini masuk ke dalam gua. Setelah masuk berada di dalam gua, santri yang pertama seperti apa kata hatinya? Setelah berada di dalam gua, dia tidak mencari batu satupun. Bahkan sekalipun dia menemukan batu yang tertendang oleh kakinya,
yang terpegang oleh tangannya, dia tidak mau mengambilnya. Karena memang niat hatinya di awal pun tidak mau mengikuti perintah gurunya. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Bagaimana santri kedua? Sesuai dengan kata hatinya, kalau ada batu yang terlihat, ketemu, maka ia ambil, ia bawa. Kalau tidak ada batu yang ia temukan, maka ia tidak mau berusaha untuk mencarinya. Seperti itu. Dan subhanallah, bagaimana dengan santri yang ketiga? Dia sibuk begitu masuk ke dalam gua. Dari awal masuk, dia sibuk terus mencari-cari batu. Dia tidak menemukan batu, tapi dia terus mencari sampai dia banyak menemukan batu-batu. Tangannya penuh batu, kakinya penuh batu, saku kokonya penuh batu. Semuanya penuh batu. Karena apa? Karena hatinya dari awal pun dia akan mengikuti perintah gurunya. Subhanallah. Saudaraku yang beriman, setelah di akhir cerita, mereka tibalah di ujung gua. Setelah tiba di ujung gua dan keluar dari gua tersebut, maka gurunya sudah menanti 3 santrinya yang mendapatkan amanah dari gurunya tersebut. Apa yang terjadi? Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat tahu apa yang terjadi? Begitu mereka keluar dari dalam gua tersebut, maka batu yang mereka bawa berubah menjadi intan berlian. Subhanallah. Berubah menjadi berlian yang amat elok, yang amat cantik dan menggiurkan. Apa yang terjadi dengan mereka? Allahu Akbar. Santri yang pertama, dia pingsan sekaligus. Bahkan dia tak mampu berkata satu kata pun. Karena dia tidak berhasil membawa batu satu batu pun. Bagaimana yang kedua? Dia pun sama. Menyesal karena dia membawa batu hanya 1 batu dan 2 batu di tangannya. Tapi santri yang ketiga, begitu dia tahu yang dibawa batunya berubah menjadi berlian, dia bahagia tapi tetap masih ada penyesalan dalam hatinya. Santri pertama menyesal yang amat sangat luar biasa karena dia tidak membawa 1 batu pun. Santri yang kedua, dia pun masih menyesal karena dia tidak berusaha mencari lagi batu di dalam gua. Dan santri yang ketiga, dia pun merasa menyesal kalau tahu batu yang ia bawa akan menjadi berlian, maka ia akan membawa 1 kantong yang besar dari rumahnya yang akan diisi dengan batu-batu tersebut. Mereka 3 santri tersebut menangis, meminta kepada gurunya untuk dikembalikan ke dalam gua. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kembali batu sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Apa kata guru mereka? Tidak bisa. Waktu tidak bisa diputar. Kesempatan hanya 1 kali dan tidak bisa diulangi kembali. Sahabatku yang beriman, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk kehidupan kita pribadi, kehidupan kita masing-masing. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia hanya 1 kali. Ingat, hanya 1 kali. Setelah kita masuk ke dalam kubur, kita tidak diberi kesempatan kembali ke alam dunia. Dan satu yang akan kita ketemukan ialah penyesalan. Sahabatku yang beriman, jangan sampai di dalam kubur kita menyesal atau bertemu dengan penyesalan. Yuk, kita benahi diri kita dari sekarang. Kita perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci mulia, bulan suci Ramadan. Mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak tadarusan, perbanyak sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Sahabatku yang beriman, mungkin ini salah satu kisah yang bisa disampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, jangan sampai kita bertemu dengan penyesalan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian
Usikum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.